Hai, ketemu lagi dengan saya Yuda di podcastnya RRI Pro 1 dalam Torang Bicara. Di kesempatan saat ini, saya punya tamu spesial dalam Torang Bicara, dan kita akan berbicara tentang dunia pariwisata yang ternyata memang bisa menggerakkan perekonomian suatu daerah atau juga suatu tempat. Tidak usah lama-lama, pasti kalian juga udah nggak sabar ingin tahu siapa tamu spesial saya dalam Torang Bicara kali ini. Selamat ketemu. Selamat sore. Ya, Mas Begerta gimana kabar? Baik Bapak, selamat sore. Ini dia tamu spesial saya. Boleh dulu disapa-sapa untuk penonton podcast kita saat ini, Mas Begerta. Yun Obok, selamat sore ke teman-teman RRI. Saya Nyoman Bagiarta, asli dari Bali. Oke. Tentunya udah punya banyak ya, jam terbang melihat tempat-tempat wisata di mana keulangnya. Ada juga pemikiran-pemikiran brilian yang bakal dicetuskan menjadi kenyataan dalam dunia pariwisata, gitu ya? Pastinya. Oke, Mas Begerta, kenapa sih objek wisata itu harus dikelola? Suatu daerah sudah punya tempat yang bagus nih, alamnya udah bagus. Tidak bisa kan cuma mengandalkan alam itu saja gitu? Haruskah dikelola supaya Betul. Objek wisata, kita bicara mengenai objek wisata di Papua Barat Daya itu sangat luar biasa. Prospeknya atau secara alam yang sudah diberikan kita itu sangat-sangat menjual untuk bisnis pariwisata. Tentunya objek wisata tidak bisa mempromosikan dirinya dengan sendiri. Itu harus dikelola dengan keahlian, keprofesionalan untuk mendapatkan keuntungan tentunya bagi masyarakat daerah tersebut. Jadi pengelolaan itu sangat-sangat diperlukan secara profesional menurut saya. Mas Begerta bisa sampaikan kira-kira tempat wisata yang dikelola dengan baik itu apa aja poin-poinnya? Untuk sekarang ini memang sudah banyak pemerintah atau negara sudah banyak melakukan program desa wisata. Jadi tentunya kita di Papua Barat Daya kita ada beberapa desa yang sudah ikut serta dalam desa wisata. Ini adalah salah satu program pengelolaan objek wisata yang sekiranya berkelanjutan. Salah satunya yaitu yang kita pernah ikut di Kabupaten Sorong, yaitu Desa Molongkartan. Jadi ini adalah salah satu cara pemerintah, cara kita mengelola pariwisata untuk menunjukkan bahwa fasilitas tentunya tidak hanya tempat alamnya yang indah, tapi orang untuk datang berkunjung, datang untuk menginap, untuk mengeluarkan uangnya itu mereka harus mendapatkan fasilitas. Nah, ini yang diperlukan untuk pengelolaan yang baik. Jadi itu makanya sangat-sangat perlu kita harus banyak belajar untuk mengelola suatu objek wisata yang kita ingin tunjukkan kepada masyarakat atau masyarakat luar atau tamu-tamu mancanegara. Oke. Apa yang harus tentunya dipersiapkan untuk suatu daerah supaya pariwisata ini bisa mendatangkan income tentunya? Pengeluarannya pasti kesana juga ya, Mas ya? Betul. Apa yang harus? Baik. Sebenarnya kita berbicara mengenai objek wisata seperti tadi, alamnya sudah bagus. Ya. Satu, kedua yaitu fasilitas di sana. Fasilitas itu yaitu fasilitas pendukung. Jika saya datang ke satu objek wisata, apakah di sana ada WC umumnya atau toiletnya? Nah, berapa lama saya akan di sana di objek wisata tersebut? Kalau objek tersebut yaitu tujuan tempatnya jauh, dan apakah saya bisa makan siang, makan malam, atau apa saja yang bisa saya
dapatkan di sana. Nah ini itu lebih ke makanan, restoran gitu tuh, itu faktor pendukung. Tentunya selain itu jalan juga, infrastruktur tentunya itu adalah yang paling utama yang harus kita pastikan bahwa objek tersebut atau daerah itu bisa dikunjungin, tidak hanya transportasi terbatas, tapi bisa dikunjungi dengan tentunya kapasitas semakin jalannya semakin bagus, semakin lebar, tentunya berarti transportasi mobil atau bis bisa berkunjung. Jumlah wisatawan atau orang yang datang akan lebih banyak dibandingkan dengan jalan atau infrastruktur atau fasilitas yang menuju objek tempat itu tidak memadai seperti itu. Jadi tempat-tempat selain itu tentunya yang paling penting masyarakatnya. Jadi masyarakat sekitar objek wisata atau desa wisata yang dikelola itu, masyarakatnya harus siap menerima kedatangan tamu. Karena sebagai pengalaman, kami juga di Bali kami sangat terbuka untuk kedatangan tamu yang ingin belajar mengenai daerah kami, mengenai budaya kami. Gitu. Nah, di sini saya lihat Papua Barat Daya dengan 2,5 tahun saya di Kabupaten Sorong itu sangat terbuka. Teman-teman suku Moi di sini, masyarakat di sini itu sangat terbuka dengan adat istiadat, dengan diskusi mengenai budaya, diskusi dengan tentang alam. Jadi mereka sudah sangat terbuka untuk kedatangan wisatawan untuk mengetahui tentang daerah mereka. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak tamu-tamu kami di Aimas Hotel Convention Center itu banyak tamu yang menginap untuk ingin tahu perkembangan burung-burung yang ada di kabupaten. Jadi mereka menginap di sini Kalimantan Negara dengan peralatan fotografer yang canggih-canggih. Jadi mereka ingin melihat burung-burung yang tapi mereka tidak pernah lihat di tempat mereka. Jadi tamu-tamu Jepang itu banyak banget. Jadi mereka datang ke sini, itu salah satu daya tarik. Nah ini yang perlu kita tetap jaga. Ya, satunya dengan tentunya dengan seperti hotel ini adalah milik Pemda Kabupaten Sorong. Salah satu cara Pemda untuk meningkatkan objek wisata yang lainnya dengan membangun hotel. Jadi tentunya tamunya sudah bisa menginap dengan nyaman di Kabupaten Sorong, dan dengan menginap di sini mereka bisa melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata, kuliner, makanan-makanan tradisional, terus tradisi-tradisi yang ada di Papua yang bisa dinikmati oleh mereka. Kalau semua kriteria ini dipenuhi, maka Mas sendiri income akan datang begitu ya Mas Budiarto ya? Betul sekali. Okay. Tadi sempat singgung nih tentang hotel. Oh ya, penonton podcast Pro 1, background belakang kita ini keren sekali. Ini adalah Aimas Hotel and Convention Center. Ceritain dong, ceritain. Baik. Ya, Aimas Hotel and Convention Center ini itu pemiliknya adalah Pemda Kabupaten Sorong. Kami ada 188 kamar dengan memiliki 17 meeting room, termasuk ballroom yang beri nama yaitu masyarakat sini masih mengenalnya ACC, tapi kami memberikan nama ballroom kami Malak Ballroom dengan kapasitas 5.000 orang berdiri. Jadi memang hotel kami cukup besar, dan kolam renang kami yang terbesar juga di Papua Barat Daya dengan panjang 52 meter. Jadi salah satu tujuan wisata untuk pada saat ini lagi berkembang 2 tahun ini, masyarakat sudah banyak yang datang ke Aimas Hotel Convention Center. Oke. Jadi saya boleh bilang Mas Budiarto orang pariwisata bener nih ya, artinya Betul. Dari Bali pengalamannya cukup banyak, dan kalau Mas Budiarto sendiri lihat tempat-tempat wisata, lokasi wisata yang ada di Sorong udah kenal saya.
Baik, kalau bicara mengenai hobi wisata sebenarnya ini mirip-mirip dengan Bali, menjual pantainya. Jadi saya sudah ke Pantai Soka, Pantai Panorama, terus pantai ke Pulau Dum, Pulau terus ke Malam Karta pastinya gitu. Kalau ke Batu Lubang di Bali, Batu Lubang di sini itu cuma lewat aja. Sekarang lagi hit di Kabupaten Sorong, lagi hit, jadi mabuk dia harus patut dikunjungin karena terus kita ada di 10 menit dari hotel itu rumah etnik Papua. Jadi itu saja sih yang kita kunjungi. Oke, jadi sudah tahu lokasi-lokasi itu, dan kelemahannya apa sih dengan di Bali, padahal sama-sama menawarkan pemandangan yang eksotik tentunya. Yang di sana nggak ada, di sini ada, di sini nggak ada, sana ada gitu. Kurangnya di mana kita di sini? Kalau bicara mengenai kurangnya, kita keberlanjutan program, keberlanjutan pemasaran. Jadi pariwisata itu tidak bisa dengan sekali tabur saja informasinya, tapi harus berkelanjutan. Jadi ini yang menjadi PR kita bersama, masyarakat Kabupaten Daya atau masyarakat kita sekitarnya gitu tuh, yaitu berkelanjutan untuk memasarkan objek wisata tersebut. Contohnya, maksud saya gini, kita selalu bermain sosial media, tapi kita tidak punya hashtag atau sesuatu yang menjadi pakem kebersamaan kita secara keseluruhan. Kalau kita hashtag Papua Barat Daya, belum maksimal menunjukkan tempat-tempat yang bisa dikunjungin. Malahan Papua, apalagi kita provinsi baru, jadi kita harus lebih banyak bersama masyarakat untuk menunjukkan. Jadi di Google itu belum muncul terlalu banyak objek wisata, belum maksimal. Pelaku wisata yang ada sekarang sendiri-sendiri jalannya. Betul, betul. Ini yang perlu kita lakukan, kebersamaan tersebut. Semoga dengan kepemerintahan baru ini program itu bisa dilaksanakan. Jadi kami juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata, terus kami sebagai anggota PHRI, gitu, jadi anggota ASITA, Travel Agent juga kami sering ikut berkomunikasi dengan tim bandara. Jadi kami menyuarakan hal tersebut karena semua itu bisa berkembang kalau kita bekerja bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Jadi saya yakin bahwa 1-2 tahun ke depan daerah-daerah yang seperti saya kunjungi yang sekarang sudah bagus, sudah semakin hit, semakin banyak masyarakat berkunjung ke sana, tinggal dijaga kualitasnya. Jangan sampai sudah, kalau kita berbahasa gaulnya viral, habis itu viral cuma 2 bulan, itu tidak bagus. Itu artinya ada kesalahan tentang pengelolaan tadi. Jadi kalau viral itu seharusnya semakin kita sebagai pengelola harus berpikir bagaimana memperpanjang masa viral tersebut atau menambah nilai supaya lebih viral lagi. Jadi mungkin viral tersebut ternyata yang datang masyarakat Sorong, buat viral itu masyarakat provinsi keseluruhan. Jadi orang Raja Ampat datang ke kota berkunjung, jadi sama dengan orang kota ke Raja Ampat gitu, Sorong ke Raja Ampat, atau daerah Sorong Selatan kita ke sungainya, jadi viral sungai tersebut. Jadi hanya 2 bulan, jadi harus ada pengelola, harus fasilitas apa yang kurang, harus fasilitas apa, jadi tetap terus diprogreskan. Selalu harus ada inovasi baru dari pengelola wisata itu ya. Betul. Supaya semakin viral dan semakin viral. Karena viralnya ini
tentunya bakal menumbuhkan UMKM pastinya. Itu yang kalau kita bicara mengenai kenapa selalu saya sendiri yang sering bertemu para pejabat pada saat menginap atau meeting di sini, saya selalu menyuarakan, ayo Bapak, Ibu, kita punya tempat yang sangat bagus. Jangan sampai tamu itu cuma datang rapat tapi tidak mengunjungi objek wisata yang kita punya, tidak melakukan atau punya oleh-oleh yang bisa dibawa yang memang khasnya Papua. Jadi itu yang harus kita, sebenarnya kan orang datang ke Papua itu suatu berkat buat mereka sebenarnya, karena banyak yang punya cita-cita untuk datang ke Papua. Nah, ini dengan datang ke Papua, jadi mereka harus dapatkan sesuatu, jangan sampai mereka berkesan, oh cuma itu saja. Padahal kita punya budaya, punya tarian, punya kuliner yang luar biasa. Selain kita punya memang kuliner kita ikan, itu banyak tradisional kuliner tradisional yang bisa ditunjukkan, dan itu memang layak dan sehat, dan tentunya bakalan menjadi pemasaran yang mulut ke mulut. Jadi dengan pengalaman mereka bisa bercerita di daerahnya. Oh, dengan saya datang ke sana, itu yang kami lakukan di sini. Jadi seperti 1 bulan ini kami ambil tema Wilak Papua. Jadi bulan Februari kita bercerita tentang cinta, kita bercerita tentang cinta Papua. Jadi 1 bulan itu kami mencoba untuk menunjukkan etnik Papua. Jadi yang tidak tahu tentang pakaian Moi, mereka bisa lihat di lobi kami ada pakaian adat Moi. Karena Papua itu banyak ternyata seperti di Bali, setiap daerah, setiap kabupaten, setiap camat punya tradisi masing-masing. Di sini juga begitu. Jadi itu yang ternyata. Jadi hal kepengetahuan mereka itu yang kita jawab tanpa harus kemana-mana. Tapi kami juga coba untuk memberikan, jika ingin tahu lebih dalam, Bapak harus ke sini. Bapak harus ketemu dengan desa wisata ini. Bapak bisa datang ke sini. Jadi kami hanya kupasan depannya untuk pameran selama 1 bulan. Jadi itu yang kami lakukan untuk mendukung program-program pemerintah untuk lebih meningkatkan objek wisata tadi. Ada beberapa tempat-tempat wisata yang kalau dikelola dengan baik pasti akan mendatangkan income tentunya di Kabupaten Sorong. Seperti jalan pariwisata. Setuju sekali. Ramai sekali di Papua, jogging itu. Apa yang kurang kalau untuk seorang Mas Bagiar melihat tempat-tempat kayak gitu? Pasti kan gergetan, aduh ini kayaknya harus gini-gini. Iya, itu salah satu jalan yang fenomenal saya bilang. Dan jalannya luas, jalannya sudah berfasilitas lengkap, saya bilang. Lurus, rapi, 3 kilo lebih. Iya, 3 kilo lebih. Saya sih berharap pemerintah daerah gitu, nantinya tentunya Bapak Bupati Pak John Kamuru bisa mewujudkan mungkin mimpi kita untuk mengembangkan jalan pariwisata tersebut. Saran saya sih, kita kabupaten ini, saya selama 2,5 tahun di sini, kami memiliki tantangan, yaitu untuk tempat kuliner. Jadi banyak masyarakat yang datang ke kabupaten itu pilihan kulinernya belum banyak. Nah, jalan pariwisata ini itu bisa dipergunakan. Contohnya bahwa jalan pariwisata mungkin kita dicoba 1 kilometer saja atau 500 meter itu dipetak oleh pemerintah, dijadikan stand atau tempat kuliner, di mana tempat-tempat itu diundanglah UMKM atau pengusaha kuliner ikan laut. Kita terkenal dengan ikannya, terkenal dengan makanan-makanan tradisional. Jadi dibuatkan restoran-restoran kecil UMKM, di mana cara masak dan lainnya itu harus di depan sebagai pertunjukan orang yang lewat. Jadi pada saat kita lewat jalan pariwisata itu, diharapkan dia melihat bahwa ada orang bakar ikan, ada orang buat papeda, asap-asap dong. Asap-asap itu tapi adalah nilai jualnya di situ. Nilai jualnya di situ. Jadi orang lari atau lewat itu
terundang karena kenapa ada asap di sana? Ada ikan gitu. Nah, langkah awalnya yaitu bisa mungkin pemerintah daerah memberikan gratis selama 1 tahun tempat tersebut. Entah itu pemerintah daerah mungkin menyewa tanahnya di pinggir jalan, habis itu diberikan UMKM itu atau bekerja sama dengan CSR, CSR bank, CSR sama-sama di sini. Ya, Oke. CSR dana tersebut dipakai untuk support teman-teman pengusaha restoran tersebut selama 1 tahun, sambil itu menarik menarik orang-orang untuk datang. Nah, saya percaya bahwa karena hal ini cukup berhasil di tempat lain. Di daerah saya juga itu terjadi. Saya pikir itu hal yang sangat mudah dilakukan di sini jika ada niat untuk mengembangkan jalan. Karena jalan itu cukup bagus, Lokasinya juga lokasi, dalam kota Aimas, view-nya, gitu. Jadi menjadi salah satu ikon. Jadi orang itu harapan saya sih ke depannya bisa terwujud gitu. Jadi bisa tamu-tamu yang menginap di Aimas juga dekat dia berkunjung untuk mencari kuliner dan tidak perlu ke daerah lain untuk mencari kuliner yang khas atau makanan atau seperti itu tuna gitu tuh bisa dilayani di dalam pariwisata gitu. Jadi salah satu bisa dikelola objek wisata. Kalau kita lihat Bali dengan pariwisata yang sekarang udah wow. Dulu apakah juga seperti Sorong yang mulai Betul lihat juga? betul. Memang mungkin pada saat saya lahir Bali sudah naik daun gitu. Jadi tapi saya percaya bahwa setiap desa tidak rata pengembangannya. Saya merasakan itu. Jadi tidak rata di Bali. Sekarang sudah mulai merata setiap desa atau kecamatan itu punya objek wisata yang naik, yang promosinya cukup bagus. Jadi banyak yang berkunjung. Sebenarnya kita sekarang ini lebih dipermudah, tinggal mau dilaksanakan atau tidak. Dipermudah kenapa? Karena kita sekarang ini sudah banyak platform yang gratis loh. Contohnya YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Itu adalah jalur cepat kita untuk menunjukkan ini loh, sungai saya contohnya atau air terjun saya bersih, aman, enak untuk berendam atau buat untuk pre-wedding, foto untuk menikah gitu. Jadi memang itu platform yang paling gratis yang cepat sebenarnya untuk memperkenalkan. Jadi di Bali sekarang kenapa bisa seperti ini, karena mereka menunjukkan seperti itu. Jadi nah kalau di kabupaten kita bicara tempat kita sekarang itu untuk memperkenalkan langkah awalnya itu bisa dilakukan. Kedua yaitu sambil beredukasi teman-teman bahwa orang datang bagaimana mereka harus ngikutin adat, ngikutin peraturan desa itu. Jadi dengan menunjukkannya, memberikan contohnya seperti nanti air terjun saya, desa saya rusak, ada buang botol, ada buang sampah sembarangan. Nah kita sebagai pengelola, kita sebagai masyarakat harus kasih contoh dan punya tempatnya. Nah di sana baru pasti bisa menarik distribusi parkir, menjual souvenir dengan baju tulisan umpamanya air terjun apa. Itu salah satu cara. Terus supaya mereka tidak berkunjung cuma 30 menit, buat mereka 2 jam di sana, berarti harus ada tempat makan, tempat ngopi, dibuatkan tradisional saja. Cara itu yang dilakukan di Bali sebelumnya. Seperti kalau orang mengenal Pantai Kuta sekarang itu bersih dan rapi gitu. Dulunya memang ada cuman bedeng hut dijadikan tempat kecil gitu. Tapi sekarang sudah lebih besar, lebih permanen gitu, lebih nyaman gitu. Jadi itu bisa bertahap gitu. Yang penting diperlukan
jiwa militan dari pelaku wisata Betul. ini ya, jangan mudah putus asa. Ya, dan yang paling penting itu tidak saling menyalahkan. Oke, itu dia. Ya. Nah, sekarang kan, oh itu harusnya ada dari pemerintah, oh harusnya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bersama, seperti sekarang kita gaungkan di kabupaten, kalau kita bergandengan tangan, pasti bisa maju bersama-sama. Karena semua aspek, kalau intinya kan kita tujuannya itu pariwisata maju, pemerintahan maju, jadi masyarakat juga mudah untuk berusaha. Jadi bisa buka warung, mama-mama kami yang di depan senang karena hotel rame dan mereka bisa beli oleh-oleh di depan. Jadi itu yang kita harapkan. Tapi Sorong punya kans untuk menjadi pariwisata yang Sangat, karena Sorong adalah daerah timur yang pertama yang dilihat oleh masyarakat yang ingin tahu tentang Papua. Orang transit di sini, pintu gerbangnya Papua. Kita selalu bicara mengenai lulusan dewasa lebih ketat di kepalanya, dan kita orang harus datang ke Sorong sebelum ke kabupaten lain. Iya, di sana sebenarnya pintu gerbangnya kita untuk mereka harus tidak cuman transit 1 jam langsung terbang lagi. sebenarnya ini udah modal awal kita betul. di Sorong ya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya itu saja yang orang sudah transit, diharapkan 2-3 jam mereka menunggu pesawat dan lainnya, itu jadi peluang untuk mereka bisa bertahan di sini untuk menginap 1-2 malam lagi gitu. Jadi peluangnya sangat-sangat besar. Mas Bego itu udah kemana aja selama di Sorong? Ataukah misalnya kalau ada waktu off, misalnya dari kerjaan, lebih banyak stay di tempat atau ngajak keluarga jalan-jalan? Karena kami orang pariwisata, pastinya setiap minggu kami kabur ke bilang kulineran lah. Ya tentunya masih di dalam kota gitu. Jadi kami kadang-kadang makan malam di Dom, Pulau Dom. Ya jadi malam nyebrang kan murah meriah, jadi tapi makanannya enak juga di sana. Jadi nyebrang sama anak-anak ke sana, terus ya tentunya karena kami juga hidupnya di Bali di dekat pantai, jadi kadang-kadang kami juga makan malam di pinggir pantai gitu. Jadi apa yang paling berkesan di lidah pas dengan makanan Papua? Masih ada tuna, ada tuna, terus sama sinode. Sinole. Kenapa? Rasanya gimana? Karena mirip dengan makanan Bali sebenarnya. Dan karena ada gula merahnya, jadi memang dan khas di sini. Jadi 1-2 ini udah full perut rasanya, jadi cemilan yang cukup mengganjal gitu. Jadi dengan teh itu nikmat banget tuh. Tapi papeda apa udah ya? Papeda pastinya. Udah. Papeda lagi belajar cara buat papeda juga. Jadi banyak yang saya tertarik dengan saya penari, jadi sangat tertarik dengan tarian Papua. Jadi kami sekarang ini lagi project membuat tarian yang bercerita. Jadi kami tarian Papua, di mana kami ingin membuat tarian 45 menit, 30-45 menit, itu ada ceritanya tentang perilaku kehidupan masyarakat, entah itu cara pacaran, cara pernikahan atau kehidupan Minang anak orang, tapi dengan show dari 45 menit tersebut. Tentunya kami harapkan mudah-mudahan secepatnya bisa jadi itu, jadi kami bisa menjual paket tersebut dengan makan malam, jadi bisa mendatangkan tamu-tamu yang dari kota atau tamu mancanegara yang menginap tidak mencari, maksudnya mereka bisa belajar tentang tradisi Papua itu dengan 1 jam melihat tarian Papua di sini. Jadi itu proyek kami yang kami kerjasama dengan teman-teman sangat tari di sini. Pemikiran pariwisata yang brilian seperti ini pernah nggak dalam suatu pertemuan Mas Bagian itu menyampaikan
pihak pemerintah pun seperti apa saja? Baik. Saya sangat bersyukur dan di sini luar biasa. Sebenarnya yang pertama pernah saya secara empat mata berdiskusi tentang pariwisata bersama Pak PJ Gubernur tentunya mengenai hal-hal yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Terus yang kedua saya sempat berbicara hal ini juga dengan Bapak Bupati John Kanguru. Beliau memanggil saya pribadi dan bertemu beliau untuk menanyakan perkembangan Kabupaten Sorong dengan adanya hotel ini, dengan apa lagi yang harus kita lakukan mengenai pariwisata ini. Jadi hal-hal tersebut saya coba untuk sampaikan secara belak-belakan bahwa karena pada dasarnya saya senang sekali karena kalau kita maju bersama, masyarakat akan menikmati tentunya fasilitas atau Bogor Raya lebih terkenal lagi lah di dunia pariwisata khususnya. Bukan hanya mungkin bisnis yang lain, tapi orang investor yang kayak membuat villa nantinya, membuat hotel, merasa bahwa oh ternyata ini prospek yang bagus, itu tujuannya. Jadi ya semoga dengan bapak-bapak kami yang baru jadi kita bisa bergerak sama-sama sih untuk mengembangkan bergerak bersama-sama semuanya. Nggak bisa memang dunia pariwisata itu fight sendiri itu nggak bisa. Memang harus bersama-sama ya. Betul. Kalau sendiri kita ketelan sendiri. Ketelan sendiri. Jadi karena informasi ini kan harus masif kita lakukan. Artinya dari dunia penerbangan ada di sana, betul. Kemudian perhubungan di darat juga harus ya. Keamanan itu yang utama. Fatal sekali, harus dimiliki suatu daerah jika pariwisata itu yang maju ya. Betul. Ya keamanan pasti itu orang bakalan di semua bisnis untuk investasi mereka harus mempertanyakan keamanan. Ini saya rasa semua lini sekarang ini di Provinsi Bogor Raya sudah komitmen untuk menjaga keamanan. Jadi saya rasa berapa yang ini syukurnya kami incas di hotel ini, jadi banyak investor yang saya sudah temui. Jadi orang yang ingin membuat mall, jadi ingin sesuatu mempertanyakan tentang lahan-lahan di sini. Jadi itu adalah artinya banyak investor sudah melirik tempat ini. Jadi itu kunci dirinya perkembangan bahwa semua ini tinggal kita maju sama-sama tadi gitu ya. Dan Papua Barat Daya punya semua itu ya. Semua ibarat korek api tinggal di boom, betul gitu sih. Dan satu lagi saya lupa bahwa saya juga sempat menyampaikan ke Pak PJ Gubernur untuk secara cepat untuk membangun sekolah pariwisata. Jadi mungkin saya sangat setuju teman-teman Papua, teman adik-adik kita itu sudah dikirim ke daerah-daerah pariwisata untuk sekolah. Tapi saya berharap ada kontrak misalnya. Bukan bermaksud untuk seperti apa, tapi di kontrak itu bahwa Anda dibiayai untuk belajar di luar daerah, tapi mereka harus balik untuk membangun daerahnya. Jadi yang berjurusan pariwisata seperti di kabupaten, kami minta bahwa yang disekolahkan adik-adik yang disekolahkan pariwisata di daerah lain, tolong dihubungin untuk bekerja di kami. Jadi ini sudah dibangun oleh pemerintah daerah, hotel besar, kelola dong dengan belajaranmu di sana. Jadi, dengan dibukanya mungkin sekolah pariwisata, jadi tidak perlu harus keluar. Dan di sini pun banyak guru-guru, orang praktisi-praktisi pariwisata itu bisa kita kumpulkan dan kita bisa membuat sekolah SMK, mengawali dengan SMK. Itu adalah salah satu faktor pendukung karena SDM edukasi secara cepat, jadi untuk berkembangnya pariwisata.
Oke. Jadi akhirnya apa yang kita sudah punya saat ini harus diapain? Yang harus digerakkan secara bersama-sama. Gitu. Jadi semua baik dari segi objek wisatanya, masyarakatnya, pemerintahnya, kita yang sudah terjun di pariwisata ini harus berkumpul dan bergerak bersama-sama. Bahwa ini peluang besar untuk mendapatkan PAD, mendapatkan memperkenalkan budaya Papua. Jadi semua ini bisa bergerak bersama-sama. Harus bersama semua ya. Harus Ada bersama. istilah sikut menyikut dalam dunia Tidak, pariwisata. kolaborasi adalah salah satunya. Zaman sekarang kolaborasi adalah satu-satunya jalan untuk kesuksesan suatu daerah. Iya. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin pariwisata nggak akan bisa habis deh. Betul. Tapi untuk part pertama kali ya kita udahan dulu kali ya. Iya. Jangan di bombardir semua. Iya. Nanti kita masuk di part kedua kayaknya ini harus ngomongin lagi setelah Semoga. tadi apa yang kita punya Mas Bagita bilang kita bersama dan nggak ada istilah sikut menyikut, semua harus bersama-sama maju untuk sama-sama bisa mendatangkan income untuk pariwisata di kalau yang ada di benak Mas Bagita sendiri untuk yang kita belum punya apa ya pariwisata Yang kita tadi sekolah pariwisata. sekolahnya itu ya. Itu nomor satu, sekolah pariwisata. Kedua yaitu saya harapkan sekarang ini data yang betul-betul dikerjakan, data pariwisata, data kunjungan, data memang betul-betul penting juga. Jadi kita tahu mau menembak, dalam arti menembak itu pasar yang mana. Jadi orang yang datang ke Sorong itu orang Jakarta, orang Makassar, orang Bali, orang luar negeri yang mana ini? Kadang-kadang kita menyebutnya kayak bahasa saya, oh kita kedatangan banyak bule. Bule siapa? Kita kan tidak bisa mancing di laut itu dengan satu titik. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa di sini hiu, di sini ikan ini, jadi kita tahu, jadi lebih gampang. Itu yang kita belum punya. Mungkin sudah ada tapi mungkin saya sendiri belum dapat informasi selama 2,5 tahun ini. Jadi itu yang saya harapkan. Kali ini juga tetap saya tentunya bicarakan ke dinas-dinas terkait gitu, agar ini ditata dengan baik. Kalau sudah punya datanya, kita pasti baik bekerjanya. Begitu, sekali lagi terima kasih banyak loh ya. Terima kasih. Untuk waktunya bisa podcast bersama kami di Area Sorong, membuka wawasan kami semua penonton podcast Area Sorong tentang pariwisata yang hakiki dan yang sebenarnya supaya kita bisa memajukan daerah kita. Papua Barat Daya punya semuanya kok, tinggal sekarang kita bersatu, apa yang belum kita punya bersama-sama juga kita bisa capai sehingga sama-sama kita maju untuk memajukan dunia pariwisata di Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong dalam perbincangan kita di podcast kita saat ini. Sekali lagi Mas Bagita, terima kasih banyak. Terima kasih. Sebab kayaknya kolam di belakang saya sudah mulai memanggil-manggil kayaknya untuk segera kru kami untuk nyemplung ke sana. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, untuk penonton podcast Pro Satu Area Sorong. Ketemu lagi dengan saya Yuda dan kru tentunya dengan tamu-tamu spesial di podcast Torang Bicara di lain kesempatan. Sampai jumpa. Selamat sore.